Puluhan pengungsi yang terdiri dari anak-anak dan orang dewasa ini masih diselimuti perasaan cemas dan trauma pasca insiden kerusuhan. Beberapa di antaranya juga kelelahan sehingga harus ditangani oleh sejumlah relawan dan tim medis. Dari 80 orang pengungsi yang berhasil dievakuasi ke Lanut Sultan Hasanuddin Makassar, 16 di antaranya merupakan warga Sulawesi Selatan yang akan melanjutkan perjalanan melalui jalur darat ke kampung halaman. Sementara itu, pengungsi lainnya akan melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah di tanah air seperti Bali, Malang, dan Padang dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Mau ke Toraja. Berapa orang, Ibu? Berapa? Kami sekeluarga 6 orang. 6 orang. Satu rombongan kayaknya ada 10. Sekitar 20-an. Itu semua mau ke Toraja? Iya. Gitu. Ibu, saat kerusuhan sebelumnya ada di mana, Ibu? Ada di rumah. Iya, rumahnya di mana? Ada di Jalan Bayangkara. Jalan Bayangkara. Itu gimana pada saat itu, Ibu? Waktu pada saat itu kami dalam rumah, terus ada anak-anak sekolah yang lewat di depan rumah demo toh. Jadi kita keluar, kita lihat anak sekolah sih karena ribut-ribut toh, jadi pikirannya kita itu biasa bagi anak sekolah toh, biasa jalan-jalan begitu demo. Tapi kita lihat di depannya ada polisi yang kawal, di belakangnya ada juga polisi. Tapi setelah itu kami dengar tembakan sudah banyak, baru ada kebakaran di mana-mana, jadi kita sudah kaget. Gitu. Pas kami dekat di Kodim, Kodim sudah bunyi lonceng dari sana pemberitahuan yang masih tinggal di rumah silakan merapat ke Kodim. Jadi kami langsung lari ke Kodim. Kalau harta benda di sana, Ibu gimana? Masih ada suami di sana, masih ada juga keluarga sedikit. Dua hari ini kami telah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama asesmen, kemudian cek kesehatan, kemudian apalagi melakukan evakuasi bagi pengungsi yang membutuhkan medis lebih lanjut. Begitu mungkin. Terima kasih. Pak, ya. Rata-rata pengungsi ini menderita apa sih, Pak? Ya mungkin kecapean dan trauma.